Shalom semuanya, hari ini kita akan bahas dari kitab 1 Tawarik pasal 10. Dari cerita ini, saya tahu bahwa semua perbuatan ini adalah perbuatan iblis. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya, dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Uluslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia, dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Saul telah dikuasai oleh roh jahat dan Tuhan membiarkan roh jahat ini mempermainkan Saul. Dan kita lihat di ayat yang keempat, pada akhirnya Saul bunuh diri. Soal tentang bunuh diri, di seluruh dunia ini diperkirakan ada sekitar 800.000 jiwa yang bunuh diri setiap tahunnya. Dan kenapa orang bisa bunuh diri? Ada banyak permasalahan tentang orang kenapa bisa bunuh diri. Di antara itu ada gangguan mental, beberapa penyakit, faktor sosial dan ekonomi, dan lain-lain. Tapi dari cerita Saul, dia bunuh diri karena... Mari kita bahas kesalahan-kesalahan Saul. Kesalahan Saul yang pertama yaitu, satu, perbuatannya tidak setia kepada Tuhan. Saul awal-awalnya memang raja yang setia. Dia raja yang diurapi Allah, dan dia raja yang membela rakyatnya. Tetapi itu semua hanya di awal. Dia tidak melakukannya sampai akhir. Dikarenakan juga ada dua hal yang dia tuh tidak mau shema sama Tuhan. Hal yang pertama adalah di saat Saul ingin berperang dan ingin membakar korban bakaran kepada Tuhan, dan saat itu Samuel yang menjadi imam. Tetapi Samuel belum datang, dan Saul dengan ketidaksabarannya ini membakar korban bakaran itu sendiri. Dan hal yang kedua adalah di saat dia mau menyerang bangsa Amalek, Tuhan memerintahkan untuk menghabiskan semua bangsa Amalek. Tetapi Saul malah menyisahkan Raja Agag dan hewan ternak mereka. Lalu kesalahan Saul yang kedua adalah oleh karena Saul tidak berpegang kepada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk arwah, tidak minta petunjuk Tuhan.
Hai Jesiers, dalam 1 Samuel 28 ayat 3-25 menceritakan mengenai Raja Saul meminta petunjuk dari seorang penyihir di Endor untuk memanggil Samuel yang telah mati. Dalam ayat tersebut tertulis bahwa yang muncul adalah Samuel. Pertanyaannya, apakah itu arwah Samuel atau setan yang menyamar? Menarik untuk dibahas ya. Peristiwa pemanggilan arwah Samuel di Endor menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial di Alkitab. Bagaimana lengkapnya? Alasan Saul mendatangi peramal di Endor. Kita tahu Saul adalah raja pertama Israel yang dipilih Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, Saul berubah menjadi raja yang serakah dan sombong. Hal ini membuat ia ditinggalkan Tuhan. Dalam 1 Samuel 28 ayat 1-6 dikisahkan keadaan Saul sedang sangat terhimpit karena bangsa Israel diserang bangsa Filistin. Saul berusaha meminta petunjuk dari Tuhan, namun Tuhan telah meninggalkannya. 1 Samuel 28 ayat 6. Pemanggilan arwah Samuel. Karena doanya tidak dijawab Tuhan, maka Saul memerintahkan pegawainya untuk mencarikan seorang peramal untuk memanggil arwah Samuel untuk diminta petunjuk. Pemanggilan arwah orang mati disebut nekromansi dalam istilah Yunani, yang dalam KBBI berarti kemampuan meramalkan masa depan dengan mengadakan hubungan arwah orang yang telah meninggal. Nekromansi melibatkan seseorang sebagai medianya. Praktik nekromansi dilarang keras dalam Alkitab dan dianggap sebuah kekejian bagi Allah. Ulangan 18 ayat 10-12. Karena bangsa Israel harus meminta petunjuk hanya pada Tuhan. Yesaya 8 ayat 18. Mereka yang melakukannya akan mendapatkan hukuman yang berat dengan dilenyapkan di tengah bangsa, Imamat 20 ayat 6, dan dirajam dengan batu, Imamat 20 ayat 27. Lantas, apakah peristiwa pemanggilan arwah Samuel juga merupakan kekejian bagi Tuhan? Berikut ini adalah 2 pandangan mengenai peristiwa kontroversial ini. Pendapat pertama, roh Samuel yang hadir adalah roh jahat. Pendapat ini merupakan pendapat yang cukup populer di kalangan orang Kristen. Pemegang pandangan ini memiliki alasan sebagai berikut. Pertama, praktek nekromansi sangat dilarang oleh Allah sehingga tidak mungkin Allah bekerja dengan mengutus Samuel melalui pemanggilan arwah. Kedua, Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup. Dalam sebuah perumpamaan, Yesus mengajarkan bahwa roh orang yang sudah mati tidak dapat kembali ke dalam dunia orang hidup. Lukas 16 ayat 27-31. Ketiga, Alkitab menegaskan bahwa iblis adalah penipu. Yohanes 8 ayat 44. Keempat, Allah sudah tidak mau lagi menyatakan sesuatu kepada Saul. Jika memang Allah tidak mau menjawab Saul melalui cara yang ditetapkan, misalnya melalui mimpi, Urim, dan para nabi seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 28 ayat 6, mengapa Allah memilih cara terlarang dengan pemanggilan arwah untuk berbicara kepada Saul? Kelima, roh ini muncul dari dalam bumi, 1 Samuel 28 ayat 13. Kisah lainnya di Alkitab dikatakan bahwa seorang penjahat di sebelah salib Yesus akan langsung berada di Firdaus setelah ia mati. Lukas 23 ayat 43. Keenam, kalimat "besok engkau beserta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daku" dalam 1 Samuel 28 ayat 19 sulit diterima karena Samuel adalah orang benar yang pasti masuk surga, sedangkan Saul adalah orang yang binasa dan tidak mungkin keduanya berada di tempat yang sama setelah kematian. Jadi, bersama aku dalam ayat ini bukan merujuk kepada roh Samuel. Dari beberapa alasan di atas, maka terlihat bahwa yang berbicara kepada Saul dalam kisah ini bukanlah roh Samuel. Pendapat kedua, bahwa itu roh Samuel. Kalangan lainnya berkata bahwa memang benar roh yang muncul adalah roh Samuel. Hal ini didasari oleh beberapa hal. Pertama, pemunculan Samuel tidak disebabkan oleh aktivitas pemanggilan arwah. Hal ini dapat dilihat dari kagetnya perempuan itu. Jika roh Samuel adalah roh setan, mengapa ia harus kaget? Praktek nekromansi umumnya yang memanggil arwah langsung tidak sadar ketika roh datang. Tapi tidak dengan perempuan ini. Justru ia masih bisa berkomunikasi dengan Saul. Perempuan ini mulanya tidak mengetahui roh yang ia lihat adalah roh Samuel, hingga terjadi percakapan antara Saul dan roh Samuel. Petunjuk ini menyiratkan bahwa pemunculan Samuel bukan karena aktivitas mistis pemanggilan arwah. Allah dalam kedaulatannya telah memerintahkan Samuel untuk kembali. Allah berintervensi langsung dalam hal ini dengan memunculkan Samuel.
Kedua, yang mengatakan bahwa roh itu sebagai roh Samuel adalah penulis kitab 1 Samuel sendiri. Di ayat 15b, memang Saul yang menebak itu Samuel, dan tebakan ini mungkin saja salah. Namun, dalam narasi pasal ini, penulis kitab 1 Samuel menyatakan dengan jelas bahwa roh itu memang roh Samuel. Ayat 12, ketika perempuan itu melihat Samuel. Ayat 15, sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Ayat 16, lalu berbicaralah Samuel. Ayat 20, ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Jika yang dilihat Saul ternyata hanyalah roh yang menyerupai Samuel, mengapa penulis kitab 1 Samuel justru mengatakan, maka taulah Saul bahwa itulah Samuel? Bukankah ia sebaliknya akan menyatakan dengan jelas bahwa Saul telah tertipu? Mengapa ia tidak mengubah ayat 12 yang bunyinya ketika perempuan itu melihat Samuel menjadi ketika perempuan itu melihat roh yang mirip atau menyerupai Samuel, sehingga para pembacanya dengan jelas dapat melihat bahwa roh ini memang adalah roh setan. Seandainya roh ini adalah setan, bukankah penulis akan menyatakannya dengan jelas supaya para pembaca tahu bahwa roh orang mati tidak dapat dipanggil kembali? Ketiga, penyebutan nama Tuhan atau Yahweh oleh roh Samuel dalam ayat 16-19. Penyebutan seperti ini sangat penting untuk diperhatikan karena Saul sendiri hanya memakai sebutan Allah atau Elohim yang lebih umum dalam ayat 15. Pemunculan nama diri Tuhan sebanyak 7 kali di ayat 16-19 juga sangat signifikan karena menekankan kesempurnaan dari apa yang akan dia lakukan. Jika roh Samuel di sini adalah roh setan, mungkinkah dia berani menyebut nama Tuhan yang kudus? Dalam Perjanjian Lama, ada 5.321 kali kata Tuhan yang tidak pernah muncul dari mulut iblis. Iblis hanya menyebut nama Allah atau Elohim yang umum. Kejadian 3 ayat 1-5. Keempat, kita perhatikan lebih jauh lagi bahwa ucapan roh Samuel di ayat 16-19 berisi teguran kepada Saul karena dia tidak taat kepada Allah. Jika yang sedang berbicara dengan Saul di sini adalah roh setan, mungkinkah iblis menegur kesalahan Saul karena tidak taat? Kelima, jika roh Samuel ini adalah roh setan, maka kemungkinan besar ia akan memberitakan berita kedamaian palsu, sebagaimana dilakukan oleh para nabi palsu. Salah satu perbedaan antara nabi palsu dan nabi Tuhan terletak pada isi nubuat mereka terhadap raja yang jahat. Nabi Tuhan tidak menubuatkan yang enak-enak untuk raja yang jahat. 1 Raja-Raja 22 ayat 8. Sedangkan nabi palsu melakukan sebaliknya. 1 Raja-Raja 22 ayat 13. Jika roh Samuel ini yang menemui Saul adalah roh setan, maka dia akan menubuatkan hal yang baik kepada Saul, padahal nubuat itu akan berakhir dengan kebinasaan. Keenam, nubuat Samuel bahwa Saul akan bersama dengan dia tidak menunjukkan bahwa Saul akan bersama dengan dia di surga. Ungkapan ini hanya mengindikasikan bahwa Saul akan turun ke dalam dunia orang mati tanpa tahu apakah itu surga atau neraka. JCers, itulah tadi 2 pandangan mengenai peristiwa kontroversial pemanggilan arwah Samuel di Endor. Kita mungkin tanpa disadari sering meminta petunjuk kepada orang dunia. Dan itu pun juga tidak salah untuk membuat pertimbangan. Tetapi kalau kita hanya minta petunjuk kepada orang dunia, kemungkinan kita bisa salah jalan. Maka seharusnya, hal pertama yang seharusnya kita lakukan adalah kita minta petunjuk kepada Tuhan sendiri. Kita berdoa, kita tanya sama Tuhan, lalu kita shema sama Tuhan. Jadi kita setialah kepada Tuhan, kita selalu tanya Tuhan, kita shema sama Tuhan, lalu kita bisa mengawali dengan baik, lalu kita juga bisa mengakhiri dengan baik, yaitu finishing well. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.